Gelato jamur memang jadi inovasi baru restoran asal Yogyakarta yang konsepnya serba jamur. Begitu masuk, kita langsung disambut dengan aneka jenis jamur loh. Ada jamur yang familiar sampai jarang kita temui. Wah, ini sih surganya pecinta jamur. Dan ternyata semua menu olahan resto ini terbuat dari beraneka macam jamur loh. Sebelum makan, kita lihat chefnya lagi masak steak dan katsu yuk. Bukan dari daging sapi atau ayam, tapi dari jamur juga. Jamur disebut-sebut bisa jadi alternatif pengganti daging. Jamur kaya akan kandungan chitin, jadi terasa seperti daging. Terus kandungan seratnya cukup tinggi. Selain tekstur, rasa jamur identik dengan rasa umami. Makanya jamur cocok ditambahkan ke dalam masakan. Rasanya tetap lezat, tapi lebih rendah kalori karena tidak menggunakan daging. Bukan cuma makanan berat aja yang terbuat dari jamur. Nih, ada beberapa makanan ringan dan minuman juga yang berkaitan dengan jamur. Lumpia umumnya berisi rebung atau sayuran wortel atau toge. Tapi lumpia satu ini ada isian jamur tiram loh. Ada juga risoles yang isiannya rogut jamur merang dan sayuran lainnya. Nah, sup berkuah asam pedas asal Thailand yang disebut tom yum ini isiannya bukan hanya makanan laut aja, tapi ada jamur shiitake, jamur tremela, jamur merang, dan jamur kuping. Kalau ini makanan Indonesia favorit Unyil nih. Yap, sate. Hehe. Sate ini terbuat dari jamur portobello yang dipadukan dengan bumbu kacang dan kecap seperti sate pada umumnya. Rasanya juara, gak jauh beda sama sate ayam sapi. Bukan cuma makanan, minuman, juga ada jamurnya loh. Siapa sangka es dawet ini selain ada nangkanya, ada jamur enokinya, dan cendolnya terbuat dari jamur kuping. Minuman yang menyegarkan satu ini, toppingnya juga jamur enoki. Perpaduan sirup fruit punch, soda, dan jeruk bikin lepas dahaga. Kalau mau bawa buah tangan lauk pauk jamur yang bisa tahan lama dan praktis, tenang aja. Nih, ada jamur versi kalengan. Jamur kalengan ini ada banyak variannya. Salah satunya jamur rasa rendang. Jamur kemasan kaleng bisa tahan lama karena melewati proses masak dan sterilisasi. Sebelum kalengnya ditutup, harus melalui exhaust box dengan suhu 90 derajat Celcius selama 20 menit. Dalam sehari, rumah produksi ini bisa memproduksi 500 sampai 1000 kaleng loh. Jamur kalengan ini cocok dibawa sebagai lauk pauk saat traveling. Ketahanannya tetap terjaga selama kaleng belum terbuka. Setelah mengenyangkan perut dengan berbagai olahan jamur, sekarang Unyil ajak teman-teman berkeliling kebun jamur. Sekaligus panen yuk, come on! Tempat budidaya ini punya banyak jenis jamur yang bisa diolah dan jamur untuk obat herbal juga. Kurang lebih ada 34 varian jamur. Di tempat ini ada jamur yang ditanam menggunakan media kayu dari hasil gergajian dan kompos dari jerami padi. Yuk kita ikut kakak-kakaknya panen jamur. Di tempat dingin ada jamur portobello dan jamur kancing. Di tempat panas ada jamur merang. Di dunia jenis jamur nggak terhingga. Ada lebih dari 5 juta spesies. Tapi nggak semua bisa dimakan ya. Jadi kita harus cari tahu dulu jamur yang aman dikonsumsi. Biasanya yang dibudidaya kayak gini nih. Sekitar 90% tubuh jamur itu kandungannya air loh. Tapi ada kandungan lain seperti vitamin B, selenium, dan potasium. Ternyata
Jamur bukan kategori tumbuhan dan hewan. Ibaratnya jamur itu berdiri sendiri. Jamur nggak punya klorofil, jadi nggak bisa buat makanan sendiri kayak tanaman lain. Terus dapat makanannya dari mana? Ya dari media tempat jamurnya tumbuh. Makanya jamur ada yang bisa tumbuh dengan matahari di tempat yang panas, atau bisa tumbuh di tempat dingin, tergantung jenisnya. Wih, asik. Sudah pada selesai panen. Kalau mau dibawa pulang, jangan lupa bayar ya, Kak. Sekarang giliran Unyil yang panen nih. Ya, jamur ini mau Unyil tanam lagi di kebunnya Poipe. Siapa tahu berhasil tumbuh, terus jadi cuan deh. Bakso isi urat. Itu sih biasa. Isi telur juga udah standar. Tapi yang satu ini isinya bombastis. Yang pasti bikin terkejut. Berlokasi di Bundaran Ciamas, Bogor, bakso yang ini punya isian favoritnya semua kalangan. Nyak babe, encang-encing, dan penonton semuanya pasti juga demen. Ini dia nih, bakso semur jengkol. Ukurannya memang gak main-main ya. Cocok dimakan bareng satu geng jengkol lovers. Asik. Bakso unik ini disajikan di atas nampan stainless steel dengan bakso kecil yang terpisah. Sebagai pelengkap, kita disiapkan juga siraman saus cabai yang siap membombardir perut kamu. Untuk kuah atau tambahan lainnya seperti tulang rangu atau iga, jangan sampai ketinggalan. Bisa langsung minta sama pramusajinya. Makan satu porsi bakso jengkol, kita akan diberi pisau untuk membelah bakso jumbo ini. Dan ketika dibelah, wow, jengkolnya langsung terlihat. Jumlahnya juga melimpah. Wah, isian jengkol sebanyak itu, siapa yang sanggup nolak? Nikmat Tuhan mana yang kau dustakan? Baksonya kenyal, semur jengkolnya sedap, dan sambalnya yang pedas jadi paduan yang serasi. Untuk memasukkan semur jengkol, adonan bakso dibulatkan dengan mangkuk terlebih dahulu. Lalu isi bagian dalamnya dengan semur jengkol, sambal mercon secara berlapis-lapis. Adonan ditutup, lalu langsung dimasukkan ke dalam air mendidih. Bila bakso sudah mengambang, tandanya sudah matang. Selain bakso jengkol, kamu juga bisa nih nyobain bakso lava yang penuh dengan guyuran sambal. Buat yang perutnya nggak kuat, hati-hati ya. Masih mau kejutan yang lain? Ikutin Unyil ya. Yuk kita kemon. Kali ini bakal banyak kejutan. Tentu saja hal tak terduga akan kita temukan. Karena kita nggak hanya menikmati tampilan yang berbeda di tempat ini, tapi juga merasakan sensasinya. Daripada penasaran, yuk kita kemon. Nuansa restoran ini yang awal bertema tropis, lalu disulap menjadi mengejutkan. Gak tanggung-tanggung, seluruh pramusajinya hadir dengan riasan yang mencengangkan. Tapi gak perlu takut, cuma harus siap-siap kaget aja ya. Tempat ini dihias mirip bangsal rumah sakit. Makanya seluruh karyawan di sini memakai seragam perawat dengan riasan wajah yang berbeda. Sebelum masuk, ada kantong darah yang bisa dipilih sesuai dengan golongan darah kamu loh. Pastikan nggak salah pilih kantong ya. Selanjutnya, kamu akan langsung disambut dengan 2 perawat berdandan yang super mengejutkan. Tapi sensasi ini baru permulaannya saja.
Masih ada nih dari menu-menu sajiannya yang gak kalah bikin jantung dak dikduk. Wah, semua yang ada di meja unik-unik. Tapi bikin merinding gak sih? Wadah penyajiannya sesuai banget ya sama temanya. Ada alat suntik, gelas ukur, bunsen, dan lain-lain. Pernah mencoba sensasi minum vaksin? Hehehe, jangan ya, cukup di sini aja. Serum vaksin bisa kamu minum sepuasnya karena isinya minuman. Cara penyajiannya juga unik. Masukkan dulu tablet ke dalam air mineral, lalu suntikkan zat warna hijaunya yang merupakan pemanis rasa melon. Biar makin cantik, tambah glitter ke dalam cairan. Wow, minumannya jadi mengkilap. Hihi, keren. Dijamin segarnya gak ketolong karena dalam minuman ini juga mengandung vitamin C yang cukup tinggi. Masih kurang kejutannya? Yuk cobain dulu minuman dengan awetan otak sebagai kejutannya. Mirip gak sih? Jangan khawatir, otak ini cuma puding biasa kok yang tentu saja bisa dimakan. Meski bentuknya bikin merinding, tapi rasanya nggak perlu diragukan. Manisnya dapat, asamnya tentu saja memberikan kesegaran. Karena di dalam minuman ini terdapat dua rasa, yaitu stroberi dan raspberry. Yang pastinya memberikan sensasi yang mengejutkan. Ada satu lagi nih, ada camilan yang bentuknya jari amputasi. Ih, bentuknya benar-benar mirip ya. Siapa sangka ya, suguhan 5 potongan jari ini semuanya terbuat dari sosis. Sedangkan kukunya terbuat dari kemiri. Wah, benar-benar kreatif. Satu porsi ini dilengkapi dengan remahan kentang kering. Gak hanya bentuknya, cara makannya juga unik loh. Biar makin seram, ada cairan darah yang bisa disiram ke dalam wadah gelas ukur. Wih, warna merahnya bikin saus ini mirip banget ya sama darah. Hah? Apa? Ini nggak salah, darah bisa diminum. Tenang. Warna merahnya cuma sirup yang diolah menyerupai darah kok. Jadi udah pasti aman. Benar-benar penuh kejutan ya. Siapa sangka dengan sentuhan kreativitas, minuman kini disajikan dalam bentuk kantong darah. Mantap. Selain itu, di sini kamu juga bisa cobain stik monster yang beratnya 1 kilogram. Sesuai ya sama namanya, monster. Cocok banget nih dimakan rame-rame. Sajian ini dihidangkan bareng aneka saus. Ada golden cheese, mushroom, black pepper, dan arabia. Semua sausnya bisa deh disesuaikan sama selera lidah kamu. Masih mau kejutan lagi? Dari banyak jenis makanan di dunia, kira-kira makanan apa ya yang paling populer? Nasi Padang, mie ayam, burger? Jawabannya pizza. Berdasarkan situs kuliner dunia, pada September 2023, sajian bulat ini menduduki posisi pertama sebagai makanan paling populer di dunia. Mantap! Alasannya, karena kuliner yang terbuat dari tepung, ragi, garam, dan air ini sangat bisa disesuaikan dengan lidah pembuatnya. Sehingga pizza mudah sekali menyebar di seluruh penjuru di dunia. Kreasi pizza semakin hari semakin beragam. Kayak yang satu ini nih, sangat mengejutkan. Berlokasi di Depok,
Outlet dengan konsep Amerika yang satu ini menawarkan varian menu pizza yang hanya satu-satunya di Indonesia. Buat pecinta pizza, roti diisi sosis atau keju tambahan udah sering ketemu kan? Tapi pizza yang ini punya kejutan beda di dalamnya. Yap, pizza bowl isi spaghetti. Jadi ini pizza atau pasta ya? Jadi begini teman, kalau biasanya pizza diberi topping, yang satu ini beda. Isian spagettinya ada di dalam pizza. Mengejutkan bukan? Adonan pizza yang sudah dipipihkan tidak langsung dipanggang, melainkan dibentuk seperti mangkok sehingga tersisa ruang di tengahnya untuk menaruh isian. Ini dia nih, serunya bikin pizza. Adonannya harus dilempar ke udara. Gampang sih ini. Kiat! Waduh, gagal landing nih. Cara makan pizza bowl ini juga gak kalah menarik teman. Bukan dipotong, bukan dicubit, melainkan digigit. Adonan pizzanya digigit terlebih dahulu. Untuk spaghetti bisa dimakan biasa dengan garpu. Ini dia, namanya sekali dayung, 2-3 pulau terlampaui. Ngomong-ngomong soal topping pizza, ada yang tahu topping apakah yang paling favorit sepanjang masa? Itulah dia pepperoni, dibuat dari potongan daging yang renyah setelah dipanggang. Dan ukurannya yang gak terlalu kecil, bikin pepperoni jadi topping rebutan. Hayo, siapa yang suka rebutan pepperoni? Lazimnya makan pizza itu beramai-ramai. Itulah mengapa kuliner ini dipotong menjadi 8 slice. Setiap slice pizza dibagikan ke orang yang berbeda. Dengan kondisi tersebut, cara makan pizza juga nggak bisa sembarangan ya. Karena bentuknya yang menyerupai segitiga, maka makanlah dengan cara menekuk ujung pizza yang lebar sehingga tidak ada topping yang berjatuhan ke lantai. Di Amerika Serikat, ada satu hari di mana warga negeri Paman Sam ini berbondong-bondong memesan pizza. Bisa tebak kapan waktunya? Yakni saat 31 Oktober. Gak heran, Oktober pun menjadi bulan nasional untuk pizza. Siapa sih yang gak kenal dengan buah berwarna cerah satu ini? Rasanya yang manis ketika matang, enak banget, dibuat jadi macam-macam sajian. Tapi gak hanya itu. Mangga yang belum matang dan rasanya tidak terlalu manis juga punya banyak penggemar loh. Ada yang tahu dijadikan apa? Yaps, rujak. Itu loh camilan tertua asli Indonesia yang ada bahkan sejak masa Kerajaan Mataram. Oh iya, biasanya mangga yang belum matang punya tekstur yang renyah dan rasa manis masam. Jadi cocok banget dicocol bareng sambal rujak. Di Indonesia yang merupakan negara tropis menjadi habitat yang baik untuk pertumbuhan mangga. Itu sebabnya ada banyak jenis mangga di seluruh Indonesia. Ada mangga Indramayu, mangga mana lagi, mangga arum manis, mangga golek, sampai mangga apel. Tapi nggak cuma itu aja, Unyil mau ngenalin satu macam mangga lagi nih. Ada yang pernah nyobain mangga podang atau kepodang khas Kediri? Kalau dari tampilan luarnya, ukuran mangga ini relatif lebih kecil dari mangga kebanyakan. Tuh, dibandingkan dengan mangga gadung atau Indramayu, jauh kan perbedaannya. Mangga yang tumbuh subur di kaki Gunung Wilis ini punya warna kulit yang cenderung kuning cerah menyala. Dan katanya dari sinilah nama kepodang berasal, karena terinspirasi dari burung kepodang yang kuning. Untuk mengupas kulit mangga podang ini cukup unik loh.
Tanpa perlu pisau atau dengan tangan kosong aja, kita bisa membuka mangga podang. Gampang banget ya. Yaps, begini caranya. Cukup tarik salah satu ujung mangga hingga terkelupas semua. 11-12 ya dengan cara makan buah pisang. Kalau dilihat dengan seksama, serat daging mangga podang ini sangat besar, halus, dan tidak terlalu rekat. Itulah kenapa kita bisa kupas mangga podang dengan mudah sekali. Tidak hanya kulitnya aja nih yang berwarna kuning cerah, daging buahnya juga sama. Rasa buahnya manis banget teman dan wangi sekali. Daging buahnya juga sangat berair. Jadi kalau makan hati-hati ya, nanti baju kamu bisa kena tetesannya. Kalau buah hijau yang asam segar lembut ini bisa nebak namanya apa kan? Yang jawab kiwi, Unyil kasih 100 deh. Tapi kalau kulitnya tidak berbulu dan ukurannya kecil begini, bisa nebak nggak ini apa? Ini dia kejutan berikutnya. Ini juga buah kiwi kok teman, tapi jenisnya kiwi berry. Seperti namanya, kiwi berry adalah buah kiwi yang seukuran beri. Uniknya, kulitnya tidak ditumbuhi bulu halus seperti buah kiwi yang biasa. Banyak orang berpikir kalau buah yang terlihat seperti perpaduan kiwi dan anggur ini hasil rekayasa genetika. Nyatanya, itu tidak benar ya teman. Kiwi berry atau kiwi hardy murni jenis kiwi dari daratan Jepang dan Tiongkok dengan ukuran sekali suap dan permukaan buahnya yang halus. Wah, meski ukurannya lebih kecil, tapi kiwi berry ini punya kandungan vitamin C dan serat yang jauh lebih besar dari kiwi pada umumnya. Oh iya, ada yang tahu sebutan bulu-bulu kusut di permukaan kiwi? Itu adalah trikoma. Fungsinya untuk menjaga kelembapan dan melindungi buah dari hama serta jamur. Luar biasa kan? Yang tampilannya bikin kusut, ternyata fungsinya bikin salut. Kejutan tak terduga yang Unyil mau kasih tahu ada di perkebunan ini nih. Siapa di sini yang suka makan semangka? Buah yang 90% kandungannya berisi air dan segar ini bisa ditemukan kapan saja. Semangka punya waktu panen yang cukup sering dalam 1 tahun. Ada yang berwarna merah, kuning, dan oranye. Tapi beberapa waktu lalu sempat heboh di dunia maya cuplikan video semangka yang berwarna ungu kebiruan dari Jepang. Hah? Masa iya? Teman-teman percaya itu benar semangka warna ungu? Coba deh kita tanya kakak-kakak. Sepertinya editan ya Mbak. Nampak soalnya. Itu udah jelas banget editan sih. Masalahnya kan nggak mungkin juga warna ungu sampai ke tangan juga gitu. Kalau menurut aku semangka tadi ungu karena editan sih. Wah, semua kakaknya serempak nih bilang kalau video ini editan. Nah, biar makin pasti dan gak simpang siur, langsung aja yuk kita tanya ke pakarnya. Kalau berdasarkan kami ya pengetahuan kami dengan kejadian seperti itu, kemungkinan itu tidak benar karena di alam sendiri sampai saat ini belum ada jenis semangka yang berwarna ungu. Seperti itu ya teman, video tersebut diragukan kebenarannya. Jadi warna semangka ya masih yang tadi Unyil sebutkan. Karena hingga saat ini belum ada nih publikasi yang terverifikasi menyatakan kalau ada semangka yang berwarna ungu. Tapi kira-kira mungkin nggak sih Pak dosen suatu hari ada semangka warna ungu? Itu mungkin bisa saja terjadi dengan proses ya cukup panjang gitu kan, karena memang pendekatan dengan molekuler genome editing ini kita bisa menghasilkan semangka yang berwarna ungu gitu. Wah, ternyata yang bisa diedit tidak hanya video aja. Semangka juga bisa nih pakai teknologi genome editing atau diedit hingga tingkat genetikanya. Terkait video viral ini, Kominfo bahkan juga sampai mengeluarkan konfirmasi loh.
Terbilang bahwa video tersebut adalah potongan gambar buah semangka yang diedit dengan aplikasi canggih. Mengedit video semangka ini memang sangat mungkin, teman. Tuh lihat, ada kakak yang mencoba membuktikannya. Klik sana, klik sini, atur sana, dan atur sini. Dan jadi deh. Tidak perlu waktu lama, video potong semangka merah bisa berubah langsung jadi ungu. Wah, canggih. Tapi tetap ya teman, berhati-hati dengan hoax. Ada yang bisa tebak berapa jenis melon di sini? 5 jenis, 8 jenis, 12. Wow, kurang tepat. Yang benar ada puluhan jenis melon dari berbagai negara loh. Hebat. Ada melon Hamegua dari Tiongkok, warna kulitnya cerah, sedikit lonjong dan dagingnya renyah. Ada melon kauri yang tampilannya mirip dengan Hamegua. Hanya saja ini bentuknya lebih bulat dengan daging orange. Melon Kiro dengan kulitnya yang kuning cerah, Honeydew dan Dalmatian dari negeri ginseng Korea dengan ciri khas totol-totol hijau tua. Lengkap deh pokoknya. Bercocok tanam di kebun melon Cisauk ini menggunakan teknik hidroponik di dalam greenhouse. Tapi kalau dilihat baik-baik, kemana airnya ya? Jadi begini teman, tanaman hidroponik sangat mengandalkan air sebagai media tanam. Sedangkan di kebun ini menggunakan kokopit atau material sabut kelapa sebagai media tanamnya. Meski tanpa air, kokopit ini sudah bertindak sebagai pengganti air loh. Karena kokopit dapat menyimpan air dan menahan tanah hingga 10 kali lebih baik. Canggih! Oh iya, Unyil ada sedikit tips nih. Untuk mengetahui buah melon yang sudah panen atau belum. Caranya dengan perhatikan baik-baik serat jala yang ada di permukaan buah. Kalau sudah terlihat jelas, kasar hingga retak-retak di sekitar tangkai, itu tandanya melon siap dipanen. Ayo kita panen yang banyak. Siapa sih di sini yang gak suka sama buah melon? Daging buahnya yang manis, sedikit basah, dan lembut saat digigit bikin buah ini menjadi salah satu yang populer di Indonesia. Gak heran deh, buah ini juga rutin dicampurkan ke dalam aneka sajian. Wow, pas banget. Udara lagi panas-panasnya. Depan Unyil ada yang seger nih. Bisa deh Unyil sulap. Nah, di sini nih tempatnya. Ini bukan cuma sekedar pantai. Pasti pada kaget ya ngelihat kebun binatang tapi di pinggir pantai. Iya, tepatnya ini tuh Pantai Sigandu. Di kebun binatang biasanya kita hanya menunggangi gajah dan berkeliling di area khusus aja. Di sini punya konsep berbeda dan satu-satunya di Indonesia loh. Soalnya pemandangannya langsung seger. Ngelihat birunya air laut dan langit. Selain menunggangi gajah, kita juga bisa ajak anak berkeliling mini safari. Kita akan menemukan binatang dari 5 benua. Ada juga satwa langka dari Indonesia. Kurang lengkap rasanya berkunjung ke kebun binatang tanpa menonton aksi-aksi dari hewan di sini.
kebetulan banget nih, ada pertunjukan edukasi aneka burung. Ada yang tahu itu burung jenis apa? Burung-burung yang tampil memukau ini jenisnya rangkong badak dan julang emas. Wah, mereka punya kemampuan terbang yang lincah. Terbang ke sana ke sini, hinggap di pohon-pohon dengan akurasi tinggi. Makanya pengunjung pada terpukau nih sama kemampuan dan keindahan kepakan sayapnya. Wih, cakepnya nggak ada lawan. Lelah berkeliling. Yuk, Unyil ajak santai-santai di pantai sambil minum yang segar-segar dan dingin-dingin. Air kelapa jadi pilihan tepat nih setelah lelah keliling mini safari. Air kelapa kaya akan nutrisi yang baik untuk menghidrasi tubuh. Apalagi setelah seharian jalan-jalan saat cuaca panas kayak gini. So pasti yang segar-segar jadi solusinya. Si Unyil anak pintar, informasinya super. Teknologi terkini, pabrik dan inovasi.